Selamat siang anak-anakku semuanya, selamat bertemu kembali. Baik, pada saat ini kita akan melanjutkan bab 3, masih di lanjutan perencanaan produksi massal. Tetapi sebelum kita masuk materi, Ibu ingatkan kembali, bagi yang belum mengumpulkan tugas yang sudah Ibu berikan, nanti kalian kumpulkan karena masih banyak sekali yang belum mengumpulkan tugas. Jangan sampai nanti tidak ada nilainya kalian ya. Baik, pada saat ini kita masuk di bagian A, indikator keberhasilan produksi massal. Pengukuran keberhasilan dalam produksi massal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas. Diartikan sebagai perbandingan antara volume keluaran dengan volume masuk. Dengan kata lain, produktivitas diukur dari tingkat efisiensi produksi masuk tersebut digunakan untuk menghasilkan produksi keluaran. Produktivitas merupakan dasar dari persaingan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi perbandingan antara volume keluaran dengan volume masuk. Jangan sampai biaya untuk pengeluaran pada saat akan memproduksi barang itu lebih besar daripada volume masuk. Kalau itu yang terjadi, maka perusahaan tersebut tidak mendapatkan keuntungan atau laba. Tetapi pada saat perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, harus lebih besar volume masuk daripada volume keluaran. Yang kedua, kapasitas produksi. Kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan, jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas pada suatu periode waktu tertentu. Jadi kapasitas itu adalah hasil produk atau volume pemrosesan, jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas pada suatu periode waktu tertentu. Nah, contoh dari kapasitas produksi ada di bawah ini. Kapasitas produksi dapat diartikan sebagai jumlah maksimum output yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Misalnya sebuah pesawat Airbus Boeing 737 memiliki kapasitas tempat duduk 300 set setiap kali trip. Atau sebuah rumah sakit memiliki kapasitas rawat inap sebanyak 50 kamar. Ya, mengenai kapasitas produksi, jumlah maksimum dari produksi tersebut. Oke, kita masuk di bagian B, mengenai proses produksi. Proses produksi adalah kegiatan yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi di situ ada tenaga kerja, ada modal, dan ada metode atau cara memproduksi yang ada untuk menghasilkan suatu produk, baik berupa barang atau jasa yang dapat diambil nilai lebihnya atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sifat proses produksi adalah mengolah. Jadi produksi itu adalah mengolah, yaitu mengolah bahan baku dan bahan pembantu secara manual dengan menggunakan peralatan sehingga menghasilkan suatu produk yang nilainya lebih dari barang semula. Jadi proses produksi itu adalah mengolah bahan baku menjadi barang yang sudah siap untuk dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen, sehingga menghasilkan suatu barang yang nilainya lebih daripada barang semula. Lanjut, jenis proses produksi ditinjau dari arus produksi. Yang pertama, proses produksi yang terputus-putus adalah kegiatan produksi yang dilakukan dengan alat multiguna. Proses produksi terputus-putus dapat ditemui di dalam usaha berbagai pelayanan, misalnya usaha reparasi komputer. Dalam usaha penyediaan jasa reparasi komputer, pihak konsumen melakukan proses produksi sesuai pesanan konsumen, sehingga akan tercipta proses produksi yang berbeda-beda. Kenapa dikatakan proses produksi yang terputus-putus? Karena
Nah, coba kalian lihat di sini misalnya usaha reparasi komputer. Dalam usaha penyediaan jasa reparasi komputer, pihak produsen melakukan proses produksi sesuai pesanan konsumen. Jadi kalau misalnya hari ini ada untuk memperbaiki komputer, pasti akan melakukan proses produksi, tetapi kalau sudah selesai dan tidak ada lagi yang mereparasi komputer, maka produsen tersebut tidak melakukan produksi, akhirnya terputus lagi. Kemudian nanti lagi kalau ada yang mereparasi komputer lagi, produsen tersebut pasti akan melakukan proses produksi lagi, sehingga produksinya terputus-putus, sehingga akan tercipta proses produksi yang berbeda-beda, tidak setiap hari melakukan proses produksi. Baik, yang bagian B, proses produksi yang kontinu. Proses produksi kontinu adalah suatu metode proses produksi di mana proses berlangsung secara terus-menerus tanpa henti. Proses produksi secara kontinu dilakukan pada individu dengan skala produksi besar. Pada proses produksi secara kontinu umum digunakan sistem yang terotomatisasi. Contoh dari proses produksi kontinu adalah produksi laptop yang dilakukan di perusahaan besar. Ya, proses produksi yang kontinu itu berarti proses produksi itu dilakukan secara terus-menerus tanpa berhenti. Jadi kok hari ini melakukan produksi, besok juga masih melakukan lagi produksi itu. Misalnya tadi contohnya proses produksi laptop. Ya, kalau misalnya hari ini melakukan proses produksi, memproduksi laptop lagi, besok lagi masih tetap memproduksi lagi, besoknya lagi memproduksi lagi. Jadi dilakukan secara kontinu atau dilakukan secara terus-menerus setiap hari, tidak berhenti, seperti di proses produksi yang terputus-putus tadi ya. Itu tadi proses produksi yang kontinu. Ya, materinya sudah selesai mengenai karena lanjutan ya, mengenai lanjutan perencanaan produksi massal. Tadi ada indikator keberhasilan produksi massal, itu ada produktivitas, kemudian ada kapasitas produksi, ini contohnya tadi. Kemudian yang bagian B ada proses produksi. Proses produksi di sini, proses produksi dapat ditinjau dari arus produksinya. Ada bagian A itu proses produksi yang terputus-putus, kemudian bagian B proses produksi yang kontinu. Baik, materinya sudah selesai. Nanti kalian tulis di buku catatan ya, jangan lupa, supaya kalian lebih memahami. Dan bagi kalian yang belum memahami, boleh nanti kalian chat ibu. Sekali lagi mau ingatkan, bagi yang belum mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas, nanti kalian kumpulkan supaya ada nilainya kalian. Jangan sampai tidak ada nilainya kalian nanti. Jangan sampai nanti kosong nilainya kalian ya. Cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat siang.